Saudara-saudari terkasih, saya ingin menawarkan kepada saudara semua buku baru saya. Ini buku saya yang ke-26. Buku yang terbaru ini saya beri nama The Power of Silence. Ini bukunya, judulnya, gambarnya. The Power of Silence ini bercerita terutama tentang kekuatan keheningan. Jadi ternyata Allah itu bekerja dalam keheningan. Bekerja di dalam ketenangan. Seperti semesta juga bekerja dalam ketenangan. Benih yang jatuh masuk di dalam tanah, dalam keheningan, dia kemudian bertumbuh, bertunas, dan menjadi pohon dan menghasilkan buah. Tuhan juga ketika dia menuju ke Golgota, pada akhir-akhir hidupnya, akhirnya berjalan dalam keheningan. Dia mengerjakan cintanya dalam keheningan. Dan ternyata memang cinta yang terbesar adalah cinta yang dilakukan dalam keheningan. Cinta yang dikerjakan dalam diam. Karena itu, Santo Yosef, dia tidak pernah mengatakan apa-apa dalam seluruh kitab suci. Dia mengerjakan cintanya dalam keheningan. Bunda Maria juga menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya dan merenungkannya dalam keheningan. Keheningan ini sangat kreatif. Bukan keheningan yang kosong, tapi keheningan yang menghasilkan buah. Buah-buah kreativitas itu lahir dari keheningan. Bahkan cinta lahir dari keheningan. Iman lahir dari keheningan. Pelayanan juga lahir dari keheningan. Maka Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan awalnya adalah keheningan. Buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah cinta. Dan buah adalah cinta adalah pelayanan. Maka kalau mau melayani, hening dulu. Mau mencintai, hening dulu. Mau beriman, hening dulu. Mau berdoa, doa dalam keheningan. Maka keheningan itu powerful sekali. Bahkan dalam kegiatan yang nyata, para suami itu bisa menyelamatkan perkawinan kalau dia bisa diam, hening, terutama ketika istrinya curhat. Ketika istrinya curhat, suaminya hening, mendengarkan, full attention, dan di dalam hati mengatakan, I am here for you. Saya ada di sini untukmu. Hening sepenuhnya, full attention, memperhatikan sepenuhnya, relasi aman. Rumah tangga aman. Happy wife is happy life. Dimulai dengan mendengarkan. Itu. Bahkan bukan hanya menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan dunia. Maka suami-suami itu menyelamatkannya sebetulnya mudah jalannya. Hening. Hadir sepenuhnya, mendengarkan sepenuhnya. Wah, aman itu. Lihat, so powerful kan keheningan itu. The power of silence. Kita juga lebih baik hening diam ketika orang lain lagi mengungkapkan isi hatinya. Atau ketika orang lain menyela pembicaraan kita. Kan itu berarti dia sedang tidak mau mendengarkan. Maka lebih baik kita diam saja dan kemudian mendengarkan. Bahkan dalam teknik investigasi, polisi-polisi seringkali kalau menginterogasi kadang-kadang membiarkan momen hening lama. Dan ternyata secara psikologis kalau orang yang bersalah dalam keheningan dia tidak tahan, dia pasti ngomong karena takut ketahuan. Tapi malah dengan mengatakan sesuatu malah ketahuan. Nah, itulah the power of silence. Dan ada banyak lagi yang lain yang ada di sini. Maka tips-tips yang sangat penting ada juga di sini bagaimana kita bertumbuh,
bagaimana kita bisa menata perasaan, bagaimana kita menemukan healing, kesembuhan, ternyata juga melalui silence. Ketika kita dalam keheningan, kita bisa terkoneksi dengan diri kita yang sejati, bisa menerima diri apa adanya, dan terjadi kesembuhan. Karena keheningan itu kreatif dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Maka saya menawarkan kepada Anda semua untuk membaca buku ini. Tidak rugi. Ini adalah sebuah proses perjalanan batin saya yang kemudian saya bukukan. Seperti tulisan-tulisan yang lain. Saya menjamin tidak rugi untuk menggali kekayaan dan inspirasi dari buku ini. Anda akan bertumbuh dan merasakan kekuatan keheningan dalam hidup kita. Kebahagiaan ternyata juga diawali dalam keheningan. Karena keheningan di situ membawa kita bertemu dengan yang ilahi. Di hadapan yang ilahi, yang maha besar, maha dahsyat itu, sikap yang paling tepat adalah hening, terbuka, menerima, dan percaya. Dan pada waktu itulah kita menerima perwahyuan. Kita merasakan kasih Allah yang tanpa batas. Bahkan kita bisa mengenal Tuhan yang sebenarnya. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, "Be still and know that I am God." Dalam keheningan itu kita bisa mengenal Allah sendiri. Dalam kutipan lain kita juga bisa mendengar, "Be still and the truth will come to you and liberates you." Keheningan juga adalah sebuah sarana untuk menerima perwahyuan, mengetahui, mengenal yang tidak bisa dikenal lewat pikiran. Dengan terlatih atau menyediakan waktu untuk hening, kita mendapatkan begitu banyak rahmat. Dan tentu rahmat yang terbesar adalah bisa mengenali Allah dan mengenali diri sepenuhnya. Di situ ada kebebasan, ada kelegaan, karena memang kebenaran itu memerdekakan kita. Maka saudara-saudari terkasih, sering-seringlah hening dan timbalah kekuatan serta rahmat dari keheningan. Buku ini bisa membantu Anda untuk lebih terampil, menjadi lebih tenang, lebih hening, lebih damai. Karena sebetulnya keheningan itu adalah Anda. Karena keheningan adalah Tuhan. Tuhan menghubungi kita melalui bahasa keheningan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.